Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika, yaitu ada distribusi frekuensi, yaitu perorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri atas kelas-kelas dan frekuensinya. Langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi: 1. Menentukan rentang atau jangkauan data. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Yang keempat, memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Pada tabel berikut ini, tabel yang ini angka dan nilainya belum berurutan, masih acak-acakan. Dan tabel yang ini angka dan nilainya sudah berurutan dimulai dari yang kecil hingga yang terbesar. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan data. Jangkauan merupakan selisih data paling besar maksimum dengan data yang paling kecil minimum. Rumusnya yaitu R sama dengan XN min dengan R yaitu rentang atau jangkauan data, XN yaitu data maksimum, X1 sama dengan data minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan dalam minimal 5 kelas. Perkiraan banyaknya kelas interval bisa menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan K yaitu banyaknya kelas, N yaitu banyaknya data. Dengan syarat 0,1 sampai 0,4 dibulatkan menjadi 0,0 ke bawah, 0,5 sampai 0,9 dibulatkan menjadi 0,1 ke atas. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas merupakan jarak antara tepi kelas dan tepi bawah kelas. Panjang kelas didapatkan dengan cara membagi jangkauan oleh banyak kelas. Jika diperlukan, panjang kelas didapatkan dengan membulatkan ke atas dari hasil pembagian tersebut. Rumusnya adalah P sama dengan R per K, dengan P adalah panjang kelas, R adalah rentang atau jangkauan data, K adalah banyak kelas. Dengan syarat 0,1 sampai 0,9 dibulatkan menjadi 0,1 ke atas. Yang keempat, memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini bisa berubah berupa nilai minimum data atau bilangan lainnya yang kurang dari data paling kecil. Dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal akan didapatkan titik awal kelas-kelas lainnya. Sedangkan titik akhir kelas dapat dengan mengurangkan satu dari titik awal. Yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Perhitungan frekuensi dapat menggunakan turus untuk memudahkan perhitungan. Pada tabel ini, nilainya masih berantakan dan masih acak-acakan. Dapat menggunakan turus untuk menentukan frekuensi tiap kelas. Seperti ini. Yang kedua ada grafik. Perhatikan tabel berikut ini. Untuk mencari panjang kelas sama dengan batas atas dikurang batas bawah. Panjang kelas sama dengan titik akhir kelas plus 0,5 min titik awal kelas sama min 0,5. Panjang kelas sama dengan titik akhir kelas min titik awal kelas plus 1. Titik akhir kelas min titik awal kelas sama dengan panjang kelas min 1. Macam-macam grafik yaitu ada histogram, adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Yang kedua ada poligon, adalah grafik yang menampilkan data menggunakan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang letaknya tepat di titik tengah kelas masing-masing. Yang terakhir ada ogive, adalah grafik yang menggambarkan macam-macam grafik yaitu ada histogram, adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Yang kedua ada poligon, adalah grafik yang menampilkan data menggunakan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Yang terakhir ada ogive, adalah grafik yang
digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sekian dari saya, terima kasih.